Ta'ala, Allah yang terlalu banyak memberikan kita nikmat demi nikmat. Tak putus-putus nikmat Allah kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini adalah hari kelahiran beliau 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari dua kelahiran akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, sempena hari kelahiran beliau ini, saya teringat sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada satu hari dalam satu majlis dihadiri oleh para sahabat. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau. Di situ ada juga Sayyidina Umar. Di situ ada juga Utsman bin Affan. Di situ ada juga Ali bin Abi Thalib. Banyak para sahabat di situ. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapakah hamba yang paling mulia?" Itu pertanyaan. Wahai sahabatku, siapakah menurutmu hamba yang paling mulia? Sahabat yang tiba-tiba ada satu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hamba Allah yang paling mulia itu tentu malaikat. Sebab malaikat tidak pernah bersalah, malaikat tak pernah berdosa. Tentu dia mulia di sisi Allah." Rasulullah menjawab, "Betul, betul. Malaikat hamba yang mulia di sisi Allah, betul. Karena dia dekat dengan Allah, tak pernah bersalah dengan Allah, tak pernah berdosa dengan Allah. Patut kalau dia dimuliakan Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan." Sahabat diam. Tiba-tiba ada satu sahabat lagi mengatakan, "Kalau bukan malaikat, tentu para nabi dan para rasul, ya Rasulullah. Karena rasul dan nabi itu sangat dekat dengan Allah dan menyampaikan dakwah agamanya Allah. Tentu pasti para rasul, para nabi itu dimuliakan Allah." Nabi diam, lalu menjawab, "Betul, betul. Para rasul, para nabi itu makhluk yang dimuliakan Allah, karena dia diutus oleh Allah menyampaikan dakwah agama Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan." Sahabat diam lagi, berpikir, siapa lagi yang mulia? Tiba-tiba ada satu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kalau bukan para malaikat, kalau bukan para rasul dan para nabi, tentu kami para sahabatmu. Kami para sahabatmu yang dekat dengan engkau, yang selalu bersolat berjemaah bersamamu, yang ikut berjuang. Mungkin kamilah yang dimuliakan Allah." Nabi senyum. Senyum. "Betul. Betul. Engkau sahabatku dimuliakan Allah, karena engkau bersama aku ikut berperang, ikut berjuang mendakwahkan Islam. Tapi bukan itu yang dimaksud." Sahabat tambah bingung, tambah diam. Kalau bukan rasul, bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi, bukan kita sahabat, siapa lagi? Siapa lagi? Semua tak ada jawab.
tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya hamba yang dimuliakan Allah itu ialah umatku yang jauh setelah aku wafat. Jauh setelah aku wafat, dia tidak pernah bertemu dengan aku. Dia tak pernah jumpa, tak pernah bersama aku dan tak pernah melihat aku. Tapi dia percaya dengan aku. Dia selalu mengingat aku. Dan dia selalu salat bersama Allah. Dan selalu menyebut nama berselawat. Dia umat itu sangat rindu dengan aku. Dan aku pun rindu dengan dia. Aku pun rindu bertemu dengan dia. Siapa dia? Umat akhir zaman. Mungkin itulah yang dimaksud. Kita tak pernah jumpa Nabi kan? Tak pernah. Ya kan? Tak pernah jumpa Nabi. Macam mana bentuk Nabi kita pun tak tahu. Betul? Tak pernah salat di belakang Nabi. Tak pernah. Tapi kita sangat sayang dengan beliau. Betul? Sangat cinta dengan beliau. Dan sangat merindukan beliau. Sampai beliau mengatakan, aku pun rindu nak jumpa dia. Dia tak pernah bersama aku. Dia tak pernah jumpa aku, tak pernah lihat aku, tak pernah solat di belakang aku. Tapi dia percaya dengan aku. Dia selalu menyebut-nyebut nama aku dengan salawat. Dan mereka rindu dengan aku dan aku pun rindu dengan mereka. Subhanallah. Subhanallah. Kita yang dirindukan Rasulullah. Saudaraku, ada sebuah hadis yang mengatakan, man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, dia akan bersamaku di surga. Subhanallah. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, dia akan bersamaku di surga. Subhanallah. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kata orang cinta bertepuk sebelah tangan. Saya ingin menjelaskan dua saja bukti cinta Rasulullah pada kita. Kita buktikan dengan dua kisah. Pertama, manusia yang pertama dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia pertama dibangkitkan dari kubur, ya kan? Nah, ketika beliau dibangkitkan dari kubur, Jibril bangunkan beliau. Beliau mengusap-usap matanya, lalu bertanya dengan Jibril, ya Jibril, ayya yaumin hadza? Ini hari apa Jibril? Hari apa? Jibril menjawab, hadza yaumus sa'ah. Inilah hari yang dijanjikan Allah yang Muhammad. Inilah hari pembalasan. Inilah hari akhirat. Sahabat, saudara, begitu Rasulullah mengetahui bahwa ini hari akhirat, hari pembalasan, yang pertama dia ingat siapa? Kita, Jibril. Kalau ini hari pembalasan, kalau ini hari akhirat, aina tarakta ummati? Aina tarakta ummati? Di mana kau tinggalkan umatku? Aina tarakta ummati?
Di mana kau tinggalkan umatku? Kita yang diingat. Padahal dia sayang dengan Khadijah, isterinya. Beliau sayang dengan Aisyah. Beliau sayang dengan Fatimah. Tapi bukan Aisyah yang diingat, bukan Khadijah yang diingat, bukan Fatimah yang diingat. Kita yang diingat. Aina tarakta ummati? Mana umatku? Mana umatku? Allah kata, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad alaihi. Betapa cintanya beliau pada kita. Kita yang diingat. Dia sayang dengan Khadijah, dia sayang Fatimah, dia sayang Aisyah. Tapi bukan mereka yang disebut kita. Itu yang pertama, bukti cintanya beliau pada kita. Allah Karim. Sebab pasal ini, ketika di akhirat sudah masuk surga, beliau sudah masuk surga, gelisah. Dah masuk surga gelisah, bayangkan. Sampai Allah menegur, ya Muhammad, Allah Maha mengetahui apa yang buat kau gelisah. Apa kata beliau? Allah, izinkan aku keluar sebentar melihat umatku. Bagaimana keadaan mereka? Dah masuk surga, minta keluar tengok keadaan umat. Ketika kita meniti sirat, ya kan, ketika meniti sirat, kalau dia tengok umatnya jalan laju, dia senyum. Ada yang macam kilat, beliau lebih happy, gembira. Tapi beliau bila tengok umatnya tertata titik, macam nak jatuh aja meniti sirat. Bila dia tengok umat dia tertata titik nak tumbang aja, beliau angkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku ini, selamatkan umatku ya Allah, ya Rabb, salim ummati, selamatkan umatku ya Allah. Kita yang diingat. Allahu Akbar. Manusia yang begitu mencintai kita, rasa-rasanya patut kalau kita mencintai. Bahkan tidak sempurna iman kita, kata Nabi, kalau Rasulullah belum kita cintai, mengalahkan cinta yang lain. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah peristiwa, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, saya kutip dalam kitab Ta'bir wa Fiqh, ketika Sufyan Ats-Tsauri pergi haji, sedang tawaf di Ka'bah, ada satu laki-laki, setiap dia pusing tawaf itu dia baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu aja dibaca dia. Dia tak ada baca lain. Tak ada yang dibaca yang lain. Itu aja dibaca dia. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri berfikir, kenapa anak ini baca salawat terus? Kenapa tak baca doa yang lain? Dia ikuti terus. Setiap pusingan tawaf dia baca salawat terus. Setiap pusingan tawaf dia baca salawat terus. Tiba-tiba dia tanya, wahai anak muda, saya ingin bertanya, dari tadi engkau tawaf, engkau asyik baca salawat saja. Kenapa? Tentu ada kisah, tentu ada sejarah, ada peristiwa yang terjadi. Lalu laki-laki itu bertanya, man anta, engkau siapa? Kalau bahasa kita, siapa engkau yang nak tanya-tanya? Maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku Sufyan Ats-Tsauri. Bila laki-laki itu mendengar nama Sufyan Ats-Tsauri, memang nama itu terkenal kerana dia seorang ulama besar, ahli tasawuf, terkenal beliau. Apa kata laki-laki? Seandainya engkau bukan ulama besar, seandainya engkau bukan Sufyan Ats-Tsauri, aku akan diam, takkan cerita. Tapi kerana engkau ulama besar,
engkau ahli tasawuf. Aku cerita. Pada suatu hari, aku pergi haji bersama orang tua ayah. Cuman ketika belum sampai lagi di Mekah, orang tuaku meninggal dunia di tengah jalan, di perjalanan meninggal. Wajah orang tua saya hitam, jadi hitam. Kau malu lah. Ya tahulah orang tuanya belum salam. Jadi saya pun sedih lah tengok bapak saya begitu. Saya tutup, saya peluk bapak saya. Jangan sampai orang nampak wajahnya hitam. Nah, saya peluk saking letihnya saya tertidur. Dalam tidur itulah ada seorang laki-laki tampan, gagah. Dia mengusap wajah bapak saya. Lalu wajah bapak saya itu menjadi bersih, putih, berseri. Laki-laki itu mau pergi. Sebelum laki-laki itu pergi, saya pegang tangannya. Engkau siapa? Maka laki-laki itu menjawab, aku Muhammad bin Abdullah. Pahamlah kita siapa itu? Rasulullah SAW. Sungguh orang tuamu ini memang banyak salah. Sungguh orang tuamu banyak dosa. Tapi dia setiap hari baca selawat kepada aku. Setiap hari dia tak lupa baca selawat. Maka wajar kalau aku pun ingat dia pada dalam keadaan susah. Maka aku datang memberikan pertolongan. Maka sejak hari itulah, begitu saya bangun tidur, saya tengok wajah bapak saya putih berseri. Allah, dari sejak itulah saya menjadikan salawat bacaan harian saya, termasuklah awam jamaah yang berbahagia. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Man shalla alayya mi'atan marrah fi kulli yawm. Barang siapa baca selawat kepadaku satu hari 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau tak mau pakai sayyidina pun tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya tetap pakai sayyidina di luar salat. Atau pakai salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kali satu hari. Qadallahu lahu hajatan mi'atan hajat. Bila dia baca 100 kali satu hari salawat, setiap hari 100 kali, maka Allah akan penuhi 100 keperluan. 100 keperluan. Sama'ina fil akhirah wa salasina fil dunya. 70 keperluan akhirat, 30 keperluan dunia. 70 keperluan akhirat. Di akhirat sangat banyak kita minta sama Allah. 70 keperluan akhirat kita dipenuhi oleh Allah. 30 urusan dunia. Jadi apapun kita salawat amalkan. Ikhlas ke tak ikhlas, ini kelebihan salawat. Kata ulama, engkau baca ikhlas ke tak ikhlas, Allah terima. Itu kelebihan salawat. Bayangkan, saudara, Allah perintahkan kita solat. Allah tak cakap aku solat, aku pun solat. Allah tak cakap. Allah perintahkan kita puasa. Allah tak cakap aku puasa. Ya kan? Allah perintahkan kita haji. Allah tak cakap aku haji. Tapi bila Allah perintahkan kita baca salawat, apa yang terjadi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah merahmati beliau. Maka kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Ini kemuliaan salawat. Apalagi kalau kita rajin, ya, bangun tidur, nak masuk masjid, nak pergi kerja, kita beri salam pada Rasulullah
Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nak buka kedai, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijelaskan dalam sebuah hadis, bila kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, malaikat turun ke kuburan Rasulullah. Ya Muhammad, sungguh si fulan ibnu fulan memberi salam kepada. Apa jawab Nabi? Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah pun selamatkan dia, dan Allah rahmati dia, dan Allah berkati dia. Allahu Akbar. Nabi yang doakan kita. Nabi, manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga, manusia yang diampunkan oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang dikabulkan Allah akan doa-doanya. Sekarang mendoakan kita, semoga Allah menyelamatkan dia, semoga Allah merahmati dia, dan semoga Allah memberkati dia. Dengan modal apa? Dengan modal kita bersalam kepada beliau. Mau tidur, Assalamu alayka ya Rasulullah. Mau berangkat kerja, Assalamu alayka ya Rasulullah. InsyaAllah. Orang mau berdagang, mau apapun kegiatan kita, selain kita berzikir, ya, kalimat tahlil, tasbih, takbir, salawat, jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di rumah-Mu yang penuh berkah ini, kami mengangkat tangan kami, ya Allah. Kami sadar dan kami insaf bahwa tangan yang kami angkat ini, tangan yang kami tadahkan ini, tangan yang banyak berdosa kepada-Mu. Namun ya Allah, kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadahkan. Kami pun sadar ya Allah, bahwa lisan yang memohon ini, lisan yang selalu berkata kotor, lisan yang selalu berkata maksiat, lisan yang kurang baca Quran, lisan yang kurang berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Namun kami tak punya lisan yang lain untuk memohon. Allah, alangkah banyak dosa yang sudah kami kerjakan, alangkah banyak maksiat yang kami kerjakan. Kami khawatir ya Allah, kami khawatir di akhirat nanti kami tidak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kami mohon ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah dengan junjungan kami, dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang berhak, umat yang berhak mendapat syafaat beliau. Ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau pasti melihat kami, karena Engkau bersifat al-basir. Pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami yakin ya Allah, Engkau pasti mendengar setiap ungkapan doa kami. Oleh karena itu jangan Kau hampakan harapan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan rasa cinta kami, rasa sayang kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah adalah hamba yang kami rindukan, dan beliau sangat rindu kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, kami insaf semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami pada hari kematian. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, sebelum mati datang kepada kami, sebelum ajal sampai pada kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikan kesempatan ya Allah, berikan peluang, berikan kesempatan untuk bertaubat padamu ya Allah, dengan sebenar-benar taubat ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah untuk memperbaiki diri kami ya Allah,
Tuntun kami, bimbing kami dengan rahmat-Mu. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau ridhoi. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Namun kami tidak mampu melawan godaan nafsu syahwat. Agar rahmat dan hidayah-Mu lah, ya Allah, yang kami sangat harapkan. Allah, lancarkan lisan kami nanti ketika nyawa kami berpisah dari badan. Lancarkan lisan kami, ya Allah, menyebut kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jangan Kau perlukan lisan kami, ya Allah, menyebut kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi